Mungkin teman-teman belum punya pengalaman ya, bagaimana cara membeli kamera secara online, atau teman-teman juga punya pengalaman buruk ketika membeli kamera secara online atau dalam arti kamera bekas ya, bukan dengan kamera yang baru. Oke, di sini saya akan berbagi beberapa tips ya. Artinya ini juga pengalaman pribadi, bagaimana cara membeli kamera secara online, artinya kamera-kamera second. Second dalam arti, itu bukan dalam arti gini, kita jangan pernah berpikir bahwa second itu kameranya nggak bagus ya. Banyak juga yang memang sekarang orang membeli kamera namun hanya sebatas digunakan dengan keinginan yang mungkin hanya digunakan untuk sementara saja. Jadi bisa mereka jual kembali, atau contoh gini, dia punya kamera, jadi kamera ini digunakannya namun karena ada kebutuhan mendadak jadi dijualnya kembali ya. Jadi banyak sebenarnya kamera-kamera yang memang kamera second itu ya memang masih bagus, fungsinya masih sangat-sangat bagus. Oke, yang pertama, ketika kita membeli kamera secara online, artinya kamera bekas secara online, pertama pastikan dulu lapak yang memang dijual, yang menjual kamera itu artinya lapaknya itu bagus. Contoh, artinya kita lihat review-review di lapak tersebut. Contoh ketika kita belanja di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Jadi kan banyak review-review yang memang di review tersebut hasil-hasil kamera dari toko tersebut itu bagus. Artinya review-reviewnya sangat bagus. Nah, itu juga salah satu pertimbangan ketika kita membeli kamera di toko tersebut. Ya, namun ketika banyak review-review kamera yang memang kurang bagus, jadi ini juga satu pertimbangan, artinya cari lapak lain yang memang reviewnya bagus, dalam arti memilih kamera bekas tadi. Yang kedua, ketika kita memilih kamera bekas tadi adalah gini, yang harus kita perhatikan, artinya gini, contoh, ini kita udah dapat lapak, ya, atau contohnya kita membeli bukan di toko yang memang jual kamera bekas ya. Nah, jadi pastikan dulu itu harganya berapa. Nah, jadi jangan juga tertipu dengan harga ya. Ada memang mereka contohnya gini, kita membeli kamera contohnya tipe Sony 6400 ini sebagai contoh. Nah, jadi kalau memang dia memberikan harga di bawah, itu range harganya bekasnya itu kan kisarannya kan kurang lebih sekitar 9 juta ke 10 juta. Jadi ketika dia memberikan harga di bawah itu, ya kalau bisa diperhatikan baik-baik. Contoh dia kasih harga 7 juta. Ya. Jadi itu sebenarnya harganya memang tidak worth it ya. Mengapa? Karena itu harga range-nya bekasnya itu udah antara 9 juta atau contohnya 8 juta. Nah, jadi kalau dia mengasih harga di bawah itu berarti itu benar-benar harus kita perhatikan secara baik-baik ya. Jangan terlampau terburu-buru juga memilih kamera yang murah sekali. Jangan. Harus benar-benar diperhatikan dengan yang baik. Yang ketiga, ketika kita membeli kamera bekas atau kamera second secara online, harus benar-benar selektif. Contohnya gini, kita udah dapat nih, ada barang melalui lapak, contohnya lapak Tokopedia atau apa. Jadi sudah kita chat secara pribadi, artinya tanyakan dulu gimana barangnya, kondisinya gimana, apakah ready atau tidak. Nah, jadi contohnya ketika dia ngerespon ready, jadi ya tanyakan lagi, ada WA-nya. Jadi ketika dia ngerespon, ambil WA-nya, ya udah chat secara pribadi. Artinya secara pribadi ini lihat bagaimana fungsinya. Biasanya kalau saya membeli itu kamera secara bekas itu benar-benar selektif. Artinya saya ambil WA-nya dan komunikasi langsung secara WA. Contohnya gini, Mas bisa kirim videonya. Artinya dia membuat video kamera itu secara utuh, benar-benar ya, dari contohnya gini, dari depan, dari belakang, atas, bawah. Jadi benar-benar dia membuat video itu secara detail. Ya, berikutnya kita tes dan contohnya gini, orang tersebut langsung kita bilang apakah bisa dites langsung. Nah, jadi bagusnya harus seperti begitu. Artinya kameranya tersebut dites langsung di tempatnya, artinya melalui video. Nah, berikutnya setelah sudah pas, tanyakan lagi apa minusnya. Nah, jadi kadang-kadang
kalau memang benar-benar juga nggak ada minus ya itu memang kadang-kadang mereka bilang bang nggak ada minus bang, atau contohnya ada lecet sedikit. Kadang-kadang juga penjual ya tidak memberitahukan apa minusnya. Jadi ya itu memang salah satu juga risiko kita ya sebagai pembeli. Namun ya bagaimana pintar-pintar kita, bijak-bijak kita dalam hal untuk menghubungi dia atau mencari informasi tentang kamera yang dijualnya tersebut. Berikutnya, ketika barangnya sudah nyampe, ya bagusnya itu jangan langsung cepat-cepat dibuka. Artinya kalau bisa kita rekam di handphone atau ada teman-teman kita yang bisa bantu kita, artinya kita rekam saat barang udah nyampe, lihat kondisinya bagaimana, apakah kondisinya bagus atau tidak, atau contohnya boxnya sudah terbuka atau boxnya sudah hancur ya. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan sekali ya, jangan terburu-buru atau gini, jangan karena barang sudah nyampe ya langsung kita buka, jangan, harus benar-benar kita videokan dulu, harus benar-benar kita perhatikan dulu. Ini juga pengalaman-pengalaman, karena ketika kita ngeretur nanti ketika tidak ada video, contohnya ada barang yang nggak bagus, nggak ada video ya, jadi ya itu bukti kuat dalam bukti kuat kita nanti contohnya dibuka di lapak tersebut atau di toko lapak tersebut tidak ada. Nah, jadi ketika barang sudah nyampe ya kalau bisa kita videokan dulu secara detail. Artinya boxnya ketika kita buka ya divideokan, dan kita ambil barangnya benar-benar juga kita videokan secara baik, secara utuh ya, secara selektif. Dan ketika sudah kita videokan ya kita tes. Nah, tes di situ ya benar-benar kita tes bagus-bagus, lihat bagaimana fungsinya. Contoh lensanya, contoh gini, ketika kita membeli kamera sudah ikut lensa ya, perhatikan lensanya apakah berjamur atau tidak. Tes lensanya, tes starternya, tes baterainya, tes chargernya. Artinya berikutnya ya benar-benar harus dites sedetail-detail mungkin ya. Dan setelah itu sudah kita tes, benar-benar sudah kita tes kameranya. Nah, jadi itu pengalaman saya secara pribadi, itu tidak langsung saya okekan dulu ya, artinya ke lapak tersebut ya, atau ke aplikasi tersebut. Artinya saya tunggu besok baru saya okekan, artinya bahwa barang sudah saya terima dengan baik. Nah, jadi saya tes dulu 1 hari itu, benar-benar saya tes, saya bawa ke lapangan, saya tes. Jadi benar-benar juga kalau memang fungsinya bagus ya udah, jadi kita nggak segan-segan untuk okekan di aplikasi tersebut bahwa barang sudah kita terima dengan baik. Dan jangan lupa kasih review yang bagus kepada pelapak tersebut. Nah, contoh ketika kita membeli kamera contoh dalam keadaan rusak, artinya tidak sesuai dengan kita harapkan, nah itu tadi gunanya video tadi atau foto tadi, jadi bisa kita retur kembali kepada kepada penjual. Artinya kita langsung di aplikasinya kita kasih, artinya komplain. Jadi komplain sertakan bukti-bukti, contohnya seperti foto atau video. Nah, jadi bukti itu juga menguatkan kita nanti dalam arti di aplikasi tersebut. Artinya nanti admin aplikasi tersebut artinya melihat videonya. Jadi dengan aplikasi tersebut, dengan video tersebut, jadi mereka bisa mengambil keputusan apakah barang bisa kita kembalikan atau bagaimana solusi lain nanti. Jadi situ banyak nanti ada jawaban-jawaban di aplikasi ketika kita membeli kamera bekas. Dan satu lagi, ketika kita membeli kamera bekas itu, contohnya kita membeli body ya, atau body apapun, jadi lihat starternya. Nah, jadi itu juga yang harus kita perhatikan dalam membeli kamera atau contohnya body kamera. Mengapa saya bilang lihat starternya? Karena contohnya gini, di starter itu kita tahu bahwa pemakaian kamera tersebut itu pemakaiannya bagaimana, apakah sering-sering, apakah memang sudah benar-benar dipakai, artinya benar-benar dibawa ke job. Nah, itu biasanya bisa kita lihat dalam segi starternya. Nah, jadi contoh kalau starternya masih minim, bisa dikatakan 5.000, 10.000, 30.000, itu masih worth it ya, itu menurut secara pribadi saya ya. Nah, tapi kalau dikatakan dia udah 100.000 ke atas, 70.000, berarti pemakaian kamera itu sudah sangat sering digunakan. Jadi bisa dikatakan ya kamera itu sudah semi-semi capek digunakan, artinya starternya itu sudah sering digunakan di acara-acara atau memang kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan dalam foto tersebut. Nah, jadi ketika
membeli kamera itu perhatikan juga starternya. Artinya tanyakan kepada pembeli dan kalau bisa di screenshot berapa starternya. Artinya biasanya kalau saya secara pribadi ya, saya lebih memilih starternya itu ya kalau bisa di bawah 10.000 atau 10.000 paling tinggi 15.000 starternya. Artinya kamera pemakaiannya itu sangat minim sekali. Oke, baik, demikian demikian tadi tentang tips-tips ya bagaimana cara membeli kamera secara bekas atau kamera-kamera second secara online. Semoga informasi ini bisa memberikan pengalaman atau bisa memberikan masukan kepada teman-teman atau brother yang memang ingin membeli kamera secara bekas secara online. Oke, baik, demikian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng di video kita ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang lebih bagus lagi tentang review-review kita tentang kamera dan hal-hal lain lagi nanti yang memang bisa kita review kembali. Oke, sampai ketemu dan terima kasih.